Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Diana, NIM 211030, Prodi Sosiologi, kelas karyawan. Baiklah, terima kasih tak terhingga buat Ibu dosen Ibu Riau Sujarwani yang dengan sangat sabar menyalurkan ilmu dan memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang selama ini saya terima. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai kontrak perkuliahan dan silabus. Pertemuan kedua tentang kelemahan dan kelebihan kewirausahaan. Menurut saya, kelemahan dalam kewirausahaan yaitu kita bekerja harus lebih keras, jam kerja tidak terbatas, tanggung jawab besar, banyak pesaing usaha, pendapat tidak pasti, dengan segala risiko, memiliki beban yang lebih berat. Karena bertanggung jawab penuh dengan karyawan. Kelebihan kewirausahaan yaitu memiliki kualitas kepemimpinan dalam diri, menghasilkan keuntungan, bisa menentukan jam sendiri. Pertemuan ketiga menjelaskan tentang sektor-sektor UMKM. Menurut Rambat UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, pengertian UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro dan kecil menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan. Data badan usaha mikro yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Usaha mikro adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang akan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi ciri-ciri usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sektor UMKM. Menurut Rambat pada tahun 2007 adalah bisnis jasa, contohnya seperti fashion yang dilakukan secara online, skincare dan kosmetik, perlengkapan bayi, mua atau kuliner. Bisnis eceran contohnya seperti minimarket, warung sembako, agen makanan, dan lainnya. Di Indonesia sendiri banyak contoh usaha retail dengan jenis dan kategori ini seperti Indomaret, Alfamart, agen makanan atau sembako, toko sayuran, buah-buahan segar, bisnis distribusi contohnya pedagangan sate yang menjual dagangannya di pasar. Agribisnis atau pertanian contohnya adalah seperti budidaya sayur organik. Bisnis manufaktur contohnya tekstil dan garmen, otomotif, elektronik, makanan dan minuman. Namun UMKM harus memiliki sumber pertumbuhan produktif yaitu teknologi. Baiklah, kita masuk pertemuan keempat. Mahasiswa diperintahkan mengirim screenshot foto bukti ikut serta webinar yang diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2022. Pertemuan kelima,
Pertemuan kelima ini pada tanggal 14 Maret 2022 ditugaskan mencermahkan rencana strategis dalam rencana aksi dan memberikan contoh, setelah itu mengetik kehadiran pada kolom komentar. Menurut saya, membangun keunggulan kompetitif berdasarkan 2010 diwujudkan dalam 5 kekuatan kompetitif, yaitu masuknya pesaing baru, ancaman substitusi, kekuatan tawar pembeli, kekuatan tawar penyuplai, persaingan antara kompetitor yang sudah ada. Manajemen strategis adalah serangkaian dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamanan lingkungan, perumusan strategi atau perencanaan jangka panjang, implementasi strategi dan evaluasi, dan pengadilan. Baiklah, kita masuk pertemuan ke-6. Pada pertemuan ini membahas merintis usaha baru dan pembangunan, menjelaskan tentang kerugian dan permasalahan jika membeli perusahaan yang orang lain. Berdasarkan Suryana 2006, dalam merintis usaha baru terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih, tempat usaha, organisasi usaha yang akan digunakan, jaminan usaha yang mungkin akan diperoleh, lingkungan usaha yang akan diperoleh. Hambatan yang terjadi untuk memasuki industri baru menurut Peggy Lambing 2000 dalam Suryana 2006, sikap dan kebiasaan pelanggan atau loyalitas pelanggan kepada perusahaan baru masih kurang, biaya perubahan, biaya yang diperlukan untuk pelatihan kembali kepada karyawan. Respon dan pesaing secara agresif akan mempertahankan harga pasar yang ada. Pertemuan ke-7, dalam pertemuan ini diperintahkan menonton video di channel YouTube yang narasumbernya adalah Sandiaga Uno tentang cara mulai bisnis kembali dari nol dan merangkum 3 poin penting yang ada di video tersebut. Baiklah, untuk memulai bisnis harus memiliki mentor yang mampu membimbing dan bisa melihat situasi di berbagai sisi dan menjadikan mentor sebagai diskusi serta melibatkan pendapat di setiap permasalahan dalam perjalanan bisnis. Fokus ke diri sendiri di setiap kesalahan dan permasalahan, tentunya harus tetap menjaga semangat karena tidak semua bisnis bisa berjalan lancar. Harus memiliki drive dan memotivasi diri untuk memulai dari titik nol tanpa ada rasa menyesal dengan kerugian yang pertama dan menjadikan kegagalan. Sebagai motivasi, format untuk memulai sesuatu yang baru lagi. Harus selalu update akan kegemaran populer saat ini serta memahami brand terkini dan melakukan tata kelola yang baik dan teliti serta berkompeten. Baiklah, kita masuk pertemuan ke-8. Pada pertemuan 8 pada tanggal 4 April 2022, ujian tengah semester pada semester 2. Pertemuan ke-9 menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Jawaban dari saya, jika dilihat dari ciri pernyataan di atas, lebih cenderung kepada ciri-ciri perusahaan perseorangan, sebab yang berperan dalam bisnis ini hanya menjadi 2 posisi atau 2 orang yang merupakan badan usaha yang memberikan modal pasti.
serta atau aktif. Perusahaan perorangan merupakan jenis badan usaha yang didirikan serta dimiliki oleh satu orang, sehingga pemiliknya bertanggung jawab secara penuh atas semua kegiatan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Selain tanggung jawab di atas kegiatan, pemilik juga bertanggung jawab sendiri mengenai risiko dari usahanya. Sebagai contoh yang termasuk perusahaan perseorangan, biasanya seperti laundry KM, penjualan bakso, rumah makan, dan masih banyak lagi. Apapun bentuk badan usaha yang dijalankan, tentu saja harus memiliki pembukuan dan laporan keuangan yang lengkap. Untuk membuat pembukuan dan laporan keuangan secara mudah dan cepat, dapat kita gunakan sistem seperti software akuntansi. Jurnal merupakan software akuntansi online dan aplikasi Stock of Name yang dapat membantu kita memiliki pembukuan dan laporan keuangan secara tepat dan rinci. Pertemuan 10 memberikan pendapat atau tip tentang waralaba atau ketua komite tetap bidang waralaba Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Usaha. Franchise. Tip untuk melakukan suatu pilihan untuk usaha franchise. Yang pertama, pilih bidang franchise yang kamu suka. Memilih bidang franchise yang memiliki keunikan tersendiri. Mencari lokasi yang strategis sesuai dengan modal yang kamu punya. Cek latar belakang franchise pilihanmu. Sebagai franchise, Anda harus memiliki jiwa seorang entrepreneur, mulai dari kecakapan, komunikasi, emosi, intelektual, leadership, manajerial, pandai membaca peluang pasar, serta tahu kelemahan dan kelebihan perusahaan. Untuk tahu peluang mana yang akan diambil, tetapi perlu Anda coba untuk membuka peluang meraih hasil terbaik dalam menjalankan waralaba. Pertemuan ke-11. Pertemuan 11, pertanyaan dosen yaitu, jika saya diberikan kesempatan mempunyai bisnis waralaba, maka bisnis waralaba apa yang akan saya pilih? Baiklah, saya akan menjawab. Jika saya memilih bisnis, saya akan memulai bisnis waralaba, maka saya akan memilih bisnis menjual kerupuk atom. Alasannya, kenapa saya memilih menjual bisnis kerupuk atom? Kerupuk atom adalah suatu makanan yang familiar di kalangan masyarakat Melayu, terutama Melayu kepulauan. Alasan saya memilih bisnis ini dikarenakan bahan baku yang digunakan sangat mudah, yaitu ikan segar serta tepung-tepung yang banyak terjual di minimarket. Selain itu, makanan tersebut tidak mudah basi serta tidak mengeluarkan modal yang besar. Proses pembuatannya juga tidak rumit, kemudian pemasarannya juga tidak terlalu sulit. Saya bisa menawarkan dari rumah ke rumah, yang dimulai dengan tetangga saya sendiri, kemudian ke warung-warung terdekat, tidak menutup kemungkinan sampai masuk ke minimarket. Contohnya minimarket yang di Tanjung Pinang. Baiklah, saya akan masuki pertemuan ke-12. Menjelaskan keunggulan e-commerce dan memberikan contoh. Menurut saya, e-commerce adalah suatu proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Dalam bahasa Indonesia, perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk atau barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet,
televisi, atau jaringan komputer lainnya. Proses jual beli barang dan jasa sebelumnya dilakukan secara konvensional, yaitu dengan datang ke toko, bertemu pedagang, memilih dagangan, dan menawar dengan uang tunai. Selain itu, proses pemasangan juga dilakukan melalui televisi, radio, atau spanduk. Meskipun saat ini hal-hal tersebut masih ditemui, namun kini kebanyakan mulai beralih ke digital dengan memanfaatkan jet dan koneksi internet. Keunggulannya memperluas potensi pasar yang besar karena semua orang di belahan dunia manapun dapat mengakses dan melakukan transaksi jual beli tanpa adanya batasan geografis asalkan memiliki gadget dan internet. Menghemat biaya untuk promosi atau pemasaran, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat atau usaha. Menghemat waktu karena transaksi dapat dilakukan tanpa harus berpergian atau menunggu antrian. Harga lebih terjangkau karena Anda dapat membandingkan harga barang atau jasa di beberapa e-commerce dan mencari harga yang lebih murah. Setelah mengetahui tentang pengertian e-commerce dan apa saja keunggulan serta kekurangannya, berikut adalah beberapa contoh e-commerce yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia saat ini, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. Pertemuan ke-13, pembahasan materi tentang manajemen operasional dan strategi pengelolaan keuangan. Produksi kontinu adalah suatu metode proses produksi di mana proses berlangsungnya secara terus-menerus tanpa berhenti. Contoh dari proses produksi kontinu adalah produksi laptop yang dilakukan di perusahaan besar seperti Asus, Acer, dan lainnya. Sedangkan produksi terputus adalah suatu proses kegiatan usaha yang menghasilkan produksi atau barang yang disusun atau dirancang sedemikian rupa. Secara pelaksanaan produksi dilakukan sejak bahan baku sampai hingga menjadi produk akhir. Artinya, proses produksi hanya dilakukan ketika perusahaan mempunyai bahan baku saja, sehingga proses produksi tidak terlalu terjadi atau hanya dilakukan di jangka waktu tertentu. Contoh produksi terputus seperti perusahaan percetakan, perusahaan mebel, dan lain-lain. Baiklah, kita masuki pertemuan ke-14. Pertemuan ke-14 ini membahas tentang perancangan bisnis dengan menggunakan teori bisnis menurut Suryana. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis kelayakan usaha. Contohnya, seperti analisis aspek pemasaran, harus dilakukan penelitian pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasaran. Yang kedua, analisis aspek produksi memenuhi unsur lokasi, volume, mesin, bahan baku, tenaga kerja, dan tata letak. Yang ketiga, analisis aspek manajemen memenuhi unsur kepemilikan organisasi, tim manajemen, dan karyawan. Analisis aspek keuangan meliputi komponen kebutuhan, dana, sumber dana, proyeksi neraca laba, rugi, dan arus. Aliran arus kas, aliran akad yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran keluar serta beberapa saldo setiap periode memiliki fungsi likuiditas, fungsi anti-inflasi, kaptial. Menyiapkan anggaran kas, 5 langkah dasar dalam penyusunan anggaran kas, yaitu Zimmerer, Scarborough 2009. Menentukan saldo kas minimum yang memadai
memperkirakan penjualan, memperkirakan penerimaan kas, memperkirakan pengeluaran kas, menentukan saldo kas akhir bulan. Kiat-kiat manajemen arus kas, kolaborasi, fleksibilitas, informasi, dan pengetahuan, kepekaan dalam perencanaan organisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Kepada Ibu dosen mohon dikoreksi untuk ke depan yang lebih baik. Terima kasih Ibu dan rekan-rekan yang selalu mensupport. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.